Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevina Bursingarimbun. Saya dari kelas 10-5 SMA Cahaya Medan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan kepada kita semua mengenai materi yang berjudul Roh Kudus. Selamat menyaksikan. Apa sih itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat beriman dan menuntun hati umat beriman untuk mengalami keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Menurut ajaran Kristiani, seorang Kristen memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Adapun simbol-simbol dari Roh Kudus ini ada 8. Yang pertama itu ada air. Air dalam ucara pembaptisan adalah lambang Roh Kudus. Karena sudah menyuruhkan Roh Kudus, air menjadi tanda sakramental yang berdaya guna bagi kelahiran kembali seperti pada kelahiran kita yang pertama. Nah, yang kedua itu ada urapan. Urapan adalah salah satu lambang Roh Kudus, juga urapan dengan minyak. Malahan sampai urapan minyak menjadi sinonim dengan Roh Kudus. Dalam inisiasi Kristen, urapan adalah tindakan sakramental dalam sakramen penguatan yang karenanya dinamakan Krismation dalam gereja Timur. Yang ketiga itu ada api. Api itu melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Dan yang kedua itu awan dan sinar. Kedua lambang ini saling berkaitan satu sama lainnya. Ketika Roh Kudus menampakkan diri sejak masa teofani Perjanjian Lama, awan, baik yang gelap maupun yang cerah, menyatakan Allah yang hidup dan menyelamatkan dengan menyelubungi kemuliaannya dan yang akordati. Demikian juga dengan Musa di Gunung Sinai dalam kemahnya waktu ia perjalanan di padang gurun, pada salam waktu pemberkatan Kenisah, semua gambaran ini telah dipenuhi dalam Roh Kudus oleh Kristus. Yang kelima itu ada meterai. Jadi meterai ini adalah sebuah lambang yang erat berkaitan dengan pengurapan Kristus yang telah disahkan oleh Bapa dengan materainya. Yang keenam itu ada tangan. Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberkati anak-anak kecil dengan meletakkan tangan ke atas mereka. Atas namanya para rasul melakukan hal yang sama melalui peletakan tangan para rasul. Roh Kudus diberikan surat kepada umat Ibrani melakukan peletakan tangan dalam unsur-unsur pokok ajarannya. Dalam aplikasi sakramentalnya, gereja mempertahankan pencurahan Roh Kudus ini yang mampu mengajarkan segala sesuatu. Yang ketujuh itu ada jari. Dengan jari Allah atau Yesus mengusir setan. Sementara perintah Allah ditulis dengan jari Allah juga. Dan yang ke-8 itu adalah merpati. Pada akhir air bah yang lambang-lambang pembaptisan, merpati yang diterbangkan oleh Nuh dalam bahtera kembali dengan sehelai daun jatun segar di paruhnya sebagai tanda bahwa bumi sudah dapat didalami lagi waktu Kristus naik dari air pembaptisannya. Roh Kudus dalam rupa merpati turun anaknya dan berhenti di atasnya. Roh turun ke dalam hati mereka yang sudah dimurnikan oleh pembaptisan dan tinggal di dalamnya. Di beberapa gereja Ekaristi Suci disimpan di dalam suatu bergana logam yang berbentuk merpati dan digantung di atas altar merpati dalam ikoni Kristen sejak dahulu adalah lambang dari Roh Kudus.